Baik kawan-kawan, di slide ini sudah tertera tentang metode pendampingan KKN. KKN Mandiri Stain Temanggung nanti akan didesain dengan menggunakan metode pendampingan persis atau layaknya dalam pemberdayaan pada umumnya. Jadi metode pendampingan dalam KKN Stain Temanggung nanti itu akan menggunakan pendekatan participatory action research, yaitu kegiatan riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara masyarakat warga dalam komunitas dan melibatkan lingkup sosial yang lebih luas untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif atau perubahan kondisi hidup yang lebih baik. Jadi pendekatan PAR atau Participatory Action Research itu adalah kegiatan riset, tetapi risetnya itu bersifat partisipatif dan riset itu adalah dalam rangka untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif. Sehingga yang membedakan antara riset biasa dengan riset PAR itu nanti adalah pada adanya hasil riset itu tidak hanya untuk pengumpulan data, tidak hanya untuk analisis masalah. Kalau kemudian kalau penelitian biasa itu hanya menganalisis masalah dan berhenti pada pengumpulan data, tetapi kalau PAR Participatory Action Research itu adalah penelitian yang tidak hanya berhenti pada analisis masalah, analisis strategi, tapi juga untuk mendorong adanya aksi-aksi transformatif, aksi-aksi perubahan melalui strategi dan rumusan masalah yang sudah dibangun beserta dengan masyarakat atau komunitas yang kita ajak belajar bersama. Jadi kita melakukan penelitian sekaligus dari hasil penelitian yang sudah kita teliti tentang masalahnya, tentang mapping sosialnya, kondisi sosialnya, itu kemudian kita lakukan aksi berikutnya yaitu perubahan kondisi hidup yang lebih baik. Nah, PAR itu adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara belajar bersama. Jadi antara peneliti dengan komunitas atau dengan warga itu saling belajar bersama, saling bertukar pikiran, bahkan saling memecahkan masalah bersama. Jadi tidak ada siapa yang lebih unggul dan siapa yang di bawah itu. Dalam PAR itu antara mahasiswa dengan masyarakat itu semua duduk dalam posisi yang setara. Semua dalam posisi yang saling belajar. Jadi tidak ada yang menjadi guru dan tidak ada yang digurui. Nah, maka nanti akan saya jelaskan bagaimana tahap-tahap PAR agar teman-teman nanti bisa menggali masalah, bisa menemukan masalah di masyarakat itu, dan masyarakat itu terbuka untuk mengungkapkan masalah, terbuka untuk mencari solusi dari masalah mereka itu sendiri. Nah, pendekatan Participatory Action Research atau disebut PAR, saya bilang PAR gitu ya, itu ada 5 langkah yang ini nanti harus dilalui oleh setiap mahasiswa dalam proses KKN nanti. Langkah pertama, apa 5 langkah itu? 5 langkah itu yang pertama adalah penyiapan sosial atau membangun komunikasi kemanusiaan. Yang kedua adalah community research social problem diagnostic atau analisis sosial. Jadi menganalisis tentang problem masalah yang ada di dalam komunitas. Setelah kita melakukan penyiapan sosial, membangun komunikasi sosial, membangun komunikasi kemanusiaan, kita masuk ke dalam sebuah komunitas, melebur atau yang disebut dalam istilah PAR itu inkulturasi, kita melebur jadi satu, kita sebagai orang luar masuk ke dalam komunitas yang baru, kita kemudian menyatu sehingga tidak ada sekat di antara kita, tetapi kita duduk setara sebagai orang yang sama-sama saling belajar. Kita sebagai mahasiswa KKN
sebagai orang luar itu belajar pada masyarakat kita, masyarakat juga belajar kepada kita. Jadi nanti kita saling belajar dalam rangka untuk community research social problem diagnostic, dalam rangka untuk kita menganalisis masalah sosial bersama. Kira-kira di komunitas itu punya masalah apa sih gitu. Tetapi nanti ada tekniknya masing-masing supaya kita bisa masuk pada tiap tahapnya ke komunitas. Nah, sekali lagi PAR itu nanti basicnya adalah subjek dampingan kita itu adalah jelas dia adalah komunitas. Kita nanti akan masuk kepada komunitas-komunitas yang itu akan kita ajak sebagai tim atau sebagai ini komunitas sosial baru yang nanti akan menjadi roda penggerak dalam pendampingan kita. Makanya nanti kita langkah pertama harus mampu melakukan penyiapan sosial, membangun komunikasi kemanusiaan yang baik, yang itu mampu melakukan inkulturasi dengan baik dengan calon komunitas yang akan kita jadikan tim. Gitu. Kemudian yang kedua adalah community research social problem diagnostic. Langkah kedua adalah analisis sosial. Jadi nanti masyarakat itu punya masalah apa kita analisis. Langkah ketiga itu adalah community strategic planning, mengorganisir komunitas. Jadi setelah kita analisis masalahnya sudah ketemu, kemudian antara kita sebagai mahasiswa KKN dengan komunitas yang kita dekati itu sudah menemukan sebuah meeting of mind, bertemunya sebuah pemikiran antara masyarakat dengan kita, antara komunitas dengan kita, bahwa kita sepakat kita sama-sama punya masalah di sini. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan masalah itu? Ketika kita punya masalah, solusi apa yang harus kita cari? Maka kita sebagai mahasiswa nanti hanya sebagai fasilitator untuk mereka mampu menganalisis masalah sendiri, mampu melakukan community strategy planning, mampu melakukan menentukan strategi, solusi apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, itu yang tugas kita pada tahap C ketiga itu, yaitu community strategy planning. Kita mengorganisir komunitas supaya nanti komunitas itu mampu mengidentifikasi strategi yang diharapkan oleh mereka. Kemudian langkah keempat adalah political action. Political action itu nanti kita jelaskan lebih lanjut. Dan langkah kelima adalah refleksi. Refleksi itu artinya nanti kita akan mengevaluasi dari tahapan-tahapan itu yang sudah kita lakukan, kekurangannya apa, kelebihannya apa, kita refleksikan. Nah, sebelum nanti saya jelaskan langkah-langkah secara detail dari 5 tahap tadi, kita pahami dulu tentang circle atau roda di dalam roda perputaran di dalam pendekatan PAR atau circle PAR. Yang pertama, circle PAR itu nanti ada to know, kemudian ada to understand, kemudian ada to plan, kemudian ada to act, kemudian ada to change, kemudian ada to reflect, dan ada to know. Jadi saya ulang, jadi kita harus paham dulu bahwa prinsip dari PAR itu terdiri dari circle ini. Kemudian nanti dari circle ini nanti diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang tadi saya jelaskan. Yang pertama ada to know, ada to understand, kemudian to plan, to act, to change, kemudian to reflect, dan to know lagi. Kemudian terus berputar lagi, to know, to understand, sampai nanti ditemukan sebuah kesimpulan
ditemukan sebuah solusi yang itu sudah dianggap mapan gitu ya. Nah, langkah yang pertama itu adalah to know. Apa yang dilakukan di dalam untuk to know itu berarti untuk mengetahui. Mengetahui apa? Yaitu mengetahui kondisi sosial masyarakat, masalah-masalah sosial masyarakat. Maka di dalam to know, kita nanti akan langkahnya adalah melakukan fact finding, melakukan analisis fakta sosial. Nah, kira-kira di sekitar teman-teman lingkungan teman-teman mahasiswa nanti, itu ada masalah, kalau pendidikan, masalah pendidikan tentang apa? Kalau masalah ekonomi tentang apa? Kalau masalah hukum tentang apa? Di samping itu, kita juga akan melakukan yang disebut dengan general mapping atau thematic research. Kita akan juga melakukan analisis ini, pemetaan secara umum, kira-kira di sekitar kita, di lingkungan kita itu secara umum itu ada masalah apa. Kemudian di situ ada komunitas-komunitas apa yang nanti berpotensi akan kita berdayakan, kita dampingi. Itu kita sudah melakukan tahap itu di langkah to know. Jadi to know untuk mengetahui itu adalah untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat atau melakukan fact finding, fakta sosial yang terjadi. Kira-kira di desa jenengan itu ada fakta sosial apa, ada masalah sosial apa. Kalau yang nanti Anda dari rumpun tarbiyah, rumpun pendidikan, berarti coba dilatih kepekaan Anda melalui data-data atau fakta-fakta yang ada di lingkungan Anda, baik itu fakta sosial pendidikan tentang ekonominya, atau tentang aksesibilitas pendidikannya, atau tentang indeks pembangunan manusia dalam hal pendidikan yang masih rendah dan lain sebagainya, itu Anda bisa melakukan fact finding, analisis fakta sosial lebih cepat di dalam to know. Itu di tahap to know. Selanjutnya adalah to understand. To understand itu adalah untuk memahami. Memahami itu berbeda dengan mengetahui. Kalau mengetahui itu adalah, makanya disebut di sini masih general mapping, pengetahuan secara umum, yang itu belum tentu menjadi sebuah pemahaman antara kita sebagai orang luar yang melakukan penelitian dengan masyarakat yang menjadi subjek dampingan, yang mereka yang lebih tahu tentang masalahnya. Nah, di to know kita belum melakukan ini. Belum melakukan sebuah analisis masalah bersama dengan komunitas yang kita tuju. Kita baru sekedar mendiagnosis secara cepat masalah yang ada di sekitar kita itu apa sih gitu kan. Baru setelah kita mendapatkan fact finding, fakta sosial secara umum atau general mapping, pemetaan secara umum, kira-kira secara cepat di desa saya itu memang ada masalah pendidikan misalnya. Masalahnya apa? Misalnya tentang masalah motivasi pendidikan. Kemudian masalah itu kita bawa lagi untuk betul-betul kita pahami apakah betul itu menjadi masalah apa enggak. Maka kita lanjutkan ke langkah selanjutnya adalah to understand. Untuk memahami, maka mengetahui dengan memahami itu berbeda. Kalau mengetahui belum tentu dia paham. Maka kita harus paham betul apakah masalah yang di dalam masyarakat itu betul-betul masalah tentang ininya, motivasinya, atau tentang ekonominya dalam hal pendidikan. Kita lihat, kita analisis betul. Maka di dalam langkah to understand itu nanti ada analisis sosial atau social analysis problem dan problem formulation. Jadi kita nanti akan menganalisis sosial dan memformulasikan problem yang itu betul-betul menjadi akar masalah, bukan hanya sekedar masalah-masalah yang itu menjadi curhatan atau masalah yang belum tentu itu bukan akar masalah, tapi bisa jadi hanya keluhan atau hanya curhatan atau hanya masalah-masalah yang provokatif karena ada beberapa pihak yang nggak suka dengan kebijakan pemerintah desa misalnya. Tapi setelah kita analisis dengan betul, curhatan-curhatan itu belum tentu
menjadi masalah yang urgent, masalah yang menjadi akarnya. Tetapi itu bisa jadi hanya curhatan-curhatan. Maka di dalam to understand kita perlu melakukan analisis sosial dengan secara mendalam, dengan hati-hati, dengan jeli, agar kita mampu menemukan masalah itu, apakah itu betul-betul menjadi masalah apa enggak, supaya karena pijakan dari PAR itu nanti adalah pijakan dari PAR itu adalah masalah itu sendiri. Jadi PAR itu tolak ukurnya nanti berangkat dari masalah. Ketika masalah itu sudah betul-betul ditemukan dan itu sudah betul-betul menjadi masalah bersama antara ini komunitas itu sudah disepakati, misalnya gini, komunitas itu sudah sepakat bahwa kita memang punya masalah dalam hal pendidikan, Mas. Masalahnya apa? Dalam hal pendidikan itu kan masih umum. Kita lihat pendidikan itu apakah masalah tentang misalnya ekonominya sehingga anak-anak itu jarang yang mau bisa sekolah, atau masalah motivasinya, atau masalah tentang pengetahuan itu sendiri sehingga orang tua tidak begitu peduli dengan pendidikan anak misalnya, atau tentang pendidikan itu sangat diskriminatif. Misalnya anak-anak yang mengalami disabilitas atau difabel itu tidak mendapatkan hak pendidikan yang layak sebagaimana pendidikan inklusi lainnya. Sehingga anak-anak yang difabel di desa itu tidak diperhatikan dalam hal pendidikan. Padahal mereka mendapatkan hak dalam pendidikan. Nah, kita betul itu apa namanya? Kalau masalah pendidikan itu masalahnya di mana? Kalau sudah ketemu masalahnya di mana, apakah itu betul-betul akar masalahnya atau enggak? Apakah itu hanya sekedar curhatan atau enggak? Itu kita analisis betul di tahap to understand. Di samping itu kita juga melakukan community learning process. Kita juga melakukan pembelajaran bersama. Jadi di dalam to understand ini kita harus melakukan memposisikan diri kita sebagai orang yang melakukan KKN itu sebagai orang yang walaupun Anda mahasiswa yang punya banyak pengetahuan, sudah kuliah S1, itu jangan merasa paling pandai menjadi guru bagi mereka. Karena di dalam PAR itu prinsipnya adalah belajar bersama, maka disebut dengan community learning process. Anda sebagai orang luar dan komunitas sebagai orang yang sudah lama di situ, itu Anda belajar kepada mereka. Maka kalau Anda masuk ke situ, ditanya Anda, Mas ini mau ngapain di sini, mau bikin program apa? Kita mau belajar kok Bu, nanti kita mau belajar bersama-sama, sambil kita mencari masalah pada, menemukan masalah pada komunitas itu. Makanya nanti ada teknik-teknik khusus yang nanti saya jelaskan supaya teman-teman bisa melakukan community learning process dengan baik atau analisis problem dengan baik, itu nanti ada teknik khususnya. Itu yang dilakukan di tahap to understand. Kemudian selanjutnya adalah to plan. To plan itu adalah merencanakan strategi. Kalau masyarakat itu sudah mengetahui dan sudah memahami bahwa mereka sudah sepakat nih, sudah tahu dan sudah paham antara kita dan komunitas bahwa kita punya masalah dan masalah ini perlu dicarikan solusi. Itu berarti sudah antara kita dan komunitas itu sudah ketemu yang disebut dengan meeting of mind. Kita sudah ketemu satu pemikiran, kita sudah satu ini istilahnya sudah chemistry, sudah satu pemahaman bahwa kita punya masalah ini. Lalu apa tanda bahwa kita sudah antara kita dengan komunitas itu sudah ketemu di dalam meeting of mind, satu ide, satu kesepakatan bahwa kita punya masalah dan kita harus bergerak untuk menyelesaikan masalah ini, itu disebut dengan meeting of mind. Nah, ini tolak ukur dari keberhasilan teman-teman, bahwa teman-teman itu sudah berhasil melakukan langkah to know dan to understand, serta sudah berhasil dalam
social analysis dan community learning process. Ini barometernya adalah meeting of mind. Berapa lama Anda akan sampai bisa mempengaruhi atau menemukan persamaan persepsi antara Anda dengan komunitas yang Anda dampingi? Itu tidak tergantung oleh lama waktu, tetapi seberapa dalamnya mereka, seberapa cepatnya mereka melakukan persamaan dalam meeting of mind. Jadi tolak ukurnya Anda berhasil dalam melakukan langkah to know dan to understand dalam analisis sosial dan community learning, itu adalah meeting of mind. Ketemunya ide bahwa Anda sudah berhasil mempengaruhi, bahkan menggiring bahwa masyarakat itu punya masalah. Dan kalau sudah punya masalah, kita mau ngapain untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah itu. Maka untuk mengatasi masalah itu, kita melakukan langkah berikutnya adalah to plan, merencanakan strategi. Strateginya apa? Kita bangun bersama dengan masyarakat atau komunitas yang akan kita dampingi. Itu. Maka disebutlah di dalam to plan itu ada langkah yang disebut dengan community strategic planning atau community action plan. Kita memformulasikan strategi apa yang akan kita lakukan bersama komunitas. Kita juga akan mengorganisir komunitas atau community organizing. Kita akan mengorganisir segala potensi, segala aset yang dimiliki oleh komunitas untuk mewujudkan strategi yang akan kita lakukan dalam rangka menyelesaikan masalah itu. Langkah berikutnya adalah to act. Kita melakukan aksi perubahan. Kalau strateginya sudah kita temukan, oke. Misalnya masalahnya tadi masalah diskriminasi terhadap pendidikan anak disabilitas, maka strateginya apa? Kita sepakati bersama komunitas. Oh, ternyata komunitas sepakat kalau bisa nanti dibuat rumah pendidikan ramah disabilitas misalnya, atau sekolah ramah disabilitas. Nah, maka apa rencana itu supaya bisa berhasil? Kita lakukan aksi-aksi itu. Aksinya apa? Dengan cara community resource mobilization. Jadi kita mengorganisir segala sumber daya. Di sini kita mengorganisir segala sumber daya yang dimiliki oleh komunitas yang kita bentuk. Komunitas yang kita bentuk mulai dari nanti kita akan membentuk tim sebagai tim penggerak untuk melaksanakan strategi itu, mulai dari tim leadernya, mulai dari struktur pengurusannya, serta nanti bahkan sampai kita lembagakan di sini juga boleh. Gitu. Dan kita juga akan melakukan collaborative action dan social network. Kita akan menjalin seluas-luasnya jejaring dengan berbagai pihak untuk mendukung strategi kita, untuk mensukseskan strategi kita. Bisa kita kerjasama dengan dinas pemerintah maupun pihak swasta maupun dengan siapapun untuk mendukung strategi kita nanti. Itu di langkah 2X ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah to change, melakukan perubahan. Setelah kita melakukan aksi, kita melakukan perubahan. Perubahan adalah dengan adanya evaluasi, kemudian ada reflection, kemudian ada institusionalisasi, melembagakan tim yang sudah kita bentuk tadi, komunitas yang sudah kita bentuk tadi, supaya nanti ada produk. Nah, nanti teman-teman tolak ukur salah satunya di dalam pemberdayaan nanti adalah adanya kelembagaan atau adanya komunitas baru, kelompok komunitas baru yang itu sebagai penggerak, yang nanti akan dilembagakan juga. Kalau misalnya nanti ada kelompok koperasi, nanti koperasinya juga dilembagakan, dilegalkan, diurus perizinan dan lain sebagainya. Itu tolak ukur dari keberhasilan dari sekian tahap itu. Kemudian
Setelah itu adalah to reflect. Kita merefleksikan, mengevaluasi kembali apa yang sudah kita lakukan, kekurangan dan kelebihan itu untuk kita perbaiki di putaran berikutnya sampai seterusnya kita perbaiki lagi, evaluasi lagi, kita lakukan lagi sampai nanti menemukan titik-titik yang sempurna gitu. Nah, ini disebut dengan circle PAR, langkah-langkah untuk mulai dari to know, to understand, to plan, to act, to change, dan to reflect. Ini langkah pemberdayaan yang nanti akan dilakukan di dalam KKN nanti. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan circle-nya, dan langkah-langkahnya juga sudah saya jelaskan tadi. Nah, saya jelaskan lagi lebih detail tiap langkahnya. Tadi kan ada 5 langkah tuh. Ada yang pertama adalah penyiapan sosial atau membangun komunikasi sosial supaya kita bisa melakukan inkulturasi terhadap terhadap komunitas. Kita sebagai orang baru, orang luar yang masuk ke dalam komunitas, walaupun teman-teman sudah ada di dalam satu desa, tetapi ketika Anda membawa misi baru, tentu tidak semua komunitas itu bisa menerima dengan baik dan bisa memahami maksud Anda di dalam KKN nanti, maka perlu langkah-langkah praktis yang harus dilakukan dalam tahap penyiapan sosial. Langkah praktis itu yang pertama adalah mahasiswa hendaknya terlibat langsung dalam kehidupan kelompok masyarakat atau disebut dengan inkulturasi. Di dalam PAR itu tidak dikenal dengan sosialisasi, tapi disebut dengan inkulturasi. Anda melebur di dalam komunitas itu, dan Anda tidak memposisikan diri orang yang lebih tinggi, lebih pandai, lebih apa dan lebih sebagainya, tetapi Anda memposisikan sebagai orang yang sama. Bahkan orang yang harus belajar kepada komunitas yang sudah ada di masyarakat Anda. Kenapa Anda harus belajar kepada masyarakat yang sudah ada? Karena di dalam PAR itu memegang prinsip bahwa orang yang paling paham, yang to understand-nya, yang paling memahami tentang diri mereka sendiri, dan paling tahu tentang solusi yang mereka inginkan, itu adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga Anda justru harus belajar dari mereka. Anda hanya memfasilitasi, Anda harus hanya memberikan jembatan-jembatan supaya ketika ingin mereka punya masalah dan ingin mendapatkan solusi, bagaimana caranya, Anda hanya menjembatani itu. Dan Anda hanya menjembatani bagaimana cara menganalisis masalah dengan baik, menganalisis strategi penyelesaian masalah dengan baik itu. Nah, untuk itu Anda harus bisa melakukan inkulturasi. Inkulturasi budaya, inkulturasi bahasa, inkulturasi kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Yang penting jangan kebiasaan yang buruk. Misalnya kebiasaan mabuk-mabukan ya jangan, kebiasaan pacaran ya jangan. Tapi nanti apakah kalau Anda lihat orang pacaran terus Anda akan menegurnya begitu saja ya? Anda sebagai orang baru jangan langsung mentang-mentang. Nanti kalau bisa dengan cara-cara yang baik dulu. Yang kedua, Anda dapat melakukan inkulturasi atau masuk ke masyarakat. Hendaknya mahasiswa memahami kelompok tidak terorganisir dalam masyarakat. Nah, untuk memetakan pemetaan awal tadi, Anda harus sudah melakukan kepekaan-kepekaan. Anda harus langsung peka di lingkungan Anda, itu kira-kira ada kelompok-kelompok yang itu tidak ada plang namanya apa saja. Karena ini adalah bakal-bakal atau potensi-potensi yang bisa Anda masuki sebagai calon komunitas baru nanti. Mulai dari ibu-ibu jamaah yasinan, remaja masjid, kelompok seni, budaya, ibu-ibu pengajian, maupun ada kelompok-kelompok lainnya. Anda boleh masuk lewat kelompok-kelompok itu. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan asesmen secara cepat kelompok yang ada itu tadi. Makanya apalagi Anda sudah punya bekal KKN di lingkungan lokasi desa masing-masing, saya kira sudah bisa menangkap kira-kira di situ ada kelompok yang tidak terorganisir itu apa saja. Karena itu nanti menjadi calon subjek dampingan jenengan, calon
komunitas baru yang Anda ajak untuk bergerak bersama. Gitu. Yang keempat, dalam tahap ini hendaknya mahasiswa mampu menganalisis tradisi, kemudian pola hidup, kemudian bahasa yang digunakan, kepekaan khusus. Misalnya kepekaan khusus itu di situ ada hal-hal yang tidak boleh, yang itu sangat sensitif dan agresif. Misalnya masyarakat Temanggung itu kan mayoritas punya tradisi atau kearifan lokal yang sudah dibangun sejak lama. Misalnya ada yasinan, ada tahlilan. Nah, Anda sebagai orang baru kok tiba-tiba tidak setuju dengan cara melarang yasinan dan tahlilan dan sebagainya, maka itu jangan dilakukan. Berikutnya, yang kelima, mahasiswa harus mampu memahami fungsi dan peran tokoh masyarakat kunci. Anda juga harus peka siapa nanti tokoh-tokoh yang itu sangat berperan dan berpengaruh dalam masyarakat itu atau dalam komunitas. Misalnya tokoh itu tidak harus tokoh yang formal, bisa jadi tokoh yang itu tidak memiliki jabatan fungsional dalam desa, tetapi dia punya pengaruh terhadap masyarakat. Pengaruh tentu adalah pengaruh yang baik, gitu kan. Jadi tidak harus tokoh formal. Yang keenam, dalam menjalin komunikasi yang komunikatif, hendaknya mahasiswa menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Mayoritas masyarakat jenengan itu menggunakan bahasa Jawa, ya pakai bahasa Jawa. Tapi saya yakin orang Temanggung itu sangat santun, sopan, angga unggunya luar biasa. Saya kira udah agak mudah untuk melakukan ini ya. Nah, ini dalam rangka untuk penyiapan sosial. Kemudian yang ketujuh, hendaknya mahasiswa menjadi pendengar yang baik dan tidak mendominasi lawan bicara. Dalam melakukan analisis sosial agar Anda dapat diterima dengan baik di komunitas, karena prinsip dari PAR itu adalah Anda belajar kepada mereka dan mereka juga belajar kepada Anda, sama-sama belajar. Kalau bisa Anda jangan mendominasi berbicara dengan komunitas nanti. Posisikan Anda sebagai orang yang banyak mendengar apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka keluhkan, sehingga mereka bisa leluasa bercerita dan nyaman bercerita dengan Anda. Itu kunci utama agar Anda mampu melakukan pendekatan dengan mereka. Kemudian, 8, duduk bersama secara setara, hindari mewawancarai secara integratif. Nah, jangan mentang-mentang Anda jadi mahasiswa, datang ke komunitas langsung bertanya seolah-olah Anda mau meneliti, seolah enggak. Lakukan analisis masalah, menggali persoalan-persoalan, menggali apa yang diinginkan mereka itu dengan dialog yang secara mengalir. Kayak orang ngopi ning cangkruan lah, mengalir aja misalnya gitu. Kalau nanti sudah di tengah-tengah sudah merasa klik, baru kita lakukan bisa bertanya kepada mereka. Kemudian hindari menggurui, apalagi melihat hal sesuatu yang tidak sesuai dengan ideologi atau teologi kita. Ya. Misalnya wilayah Kaloran, Anda berbaur dengan berbagai macam latar belakang teologi, misalnya dengan orang Buddha, orang Kristen. Steiner Temanggung, mahasiswa Steiner Temanggung harus memegang prinsip bahwa kita adalah mahasiswa yang toleran, kita tidak boleh membeda-bedakan. Apalagi kita menggurui mereka. 10. Jika dalam diskusi muncul isu yang negatif, jangan terburu menyalahkan dan bahkan Anda terprovokasi. Anda jangan mudah terprovokasi ketika di dalam diskusi maupun FGD itu nanti ada komunitas yang itu justru menyampaikan masalah-masalah yang provokatif karena tidak suka dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Anda cukup mendengarkan saja, jangan ikut terprovokasi, bahkan jangan sampai Anda justru memprovokasi. Itu sudah gagal kalau Anda justru menciptakan masalah baru atau memperkeruh masalah. Cukup Anda menganalisis masalahnya, dapat masalahnya, Anda tidak perlu ini. Bahkan Anda harus jeli melihat apakah itu masalah yang diungkapkan oleh komunitas itu masalah yang provokatif atau tidak, harus jeli. Yang ke-11, adalah
perankan posisi Anda sebagai orang yang sedang belajar bersama, ya, agar Anda bisa diterima dengan baik oleh komunitas. Kunci dari penyiapan sosial itu adalah Anda diterima dengan baik dulu oleh komunitas. Dan kuncinya lagi adalah komunitas bisa nyaman dengan Anda, bisa bercerita dengan nyaman dengan Anda tanpa merasa diinterogasi, tanpa merasa diteliti, dan bisa bercerita dengan nyaman apa adanya. Anda akan mendapatkan data yang sangat orisinal nanti. Yang ke-12, membangun komunikasi berdasarkan topik. Kalau kita masuk ke ibu-ibu PKK, minimal kita harus paham tentang topik tentang PKK. Kalau kita masuk ke pengrajang bako, kita minimal harus paham tentang bako misalnya. Yang 13, selalu bersikap baik dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun, pokoknya selalu berbuat baik. Selalu husnudzon pada komunitas. Kemudian langkah kedua adalah analisis sosial. Analisis sosial itu adalah menganalisis masalah yang ada di masyarakat. Nah, ini kunci kedua dalam tahapan PAR. Anda harus melakukan yang disebut dengan analisis sosial atau menganalisis masalah yang ada di masyarakat, ya. Cara menganalisisnya nanti bisa menggunakan pohon masalah, bisa menggunakan analisis SWOT dan lain sebagainya. Kemudian goal dari analisis sosial adalah untuk menemukan isu sentral. Nah, apa yang dimaksud dengan isu sentral atau fokus masalah? Itu adalah masalah yang betul-betul menjadi akar, bukan hanya masalah yang cabang, atau bukan jangan sampai masalah itu masalah yang hanya karena adanya ketidaksukaan atau egosentris atau karena iri hati dan sebagainya. Anda harus jeli di dalam melihat masalah itu, apakah betul itu menjadi masalah umum atau masalah yang menjadi masalah bersama atau hanya subjektif. Itu harus detail. Makanya nanti ada teknik khusus dalam menganalisis masalah. Ini tahap kedua ya. Setelah Anda melakukan tadi penyiapan sosial atau komunikasi kemanusiaan, Anda sudah masuk dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat sembari menggali masalah itu. Yang kedua adalah Anda menganalisis masalah bersama masyarakat. Ingat, dalam menganalisis masalah bukan Anda yang menganalisis sendiri, tapi Anda menganalisis masalah itu bersama komunitas. Bahkan nanti berikan pulpen, berikan spidol kepada masyarakat untuk nanti menulis di ini kertas plano masalah apa yang akan mereka munculkan. Suruh menulis sendiri. Bukan kita yang menulis. Kita hanya memfasilitasi mereka dalam menganalisis masalah. Langkah ketiga adalah mengorganisir komunitas. Nah, apa yang dimaksud dengan mengorganisir komunitas itu? Yaitu setelah kita mengetahui inti masalah, kemudian kita melakukan mengorganisir komunitas itu dengan cara misalnya kita harus membangun langkah visioning. Bentar. Kita akan mengorganisir komunitas itu dengan cara tadi membentuk tim dulu. Bukti bahwa kita sudah melakukan tahap-tahap PAR itu salah satunya adalah kita sudah membentuk tim atau komunitas yang kita organisir. Nah, setelah tim itu terbentuk, kita organisir tim itu. Cara mengorganisirnya adalah kita harus membangun strategi perencanaan yang itu visioning. Artinya dalam membentuk perencanaan kita harus memiliki dampak strategis pada perubahan. Jadi upayakan strategi yang kita bangun bersama komunitas itu strategi yang betul-betul jitu. Satu kegiatan tetapi bisa menyelesaikan berbagai macam masalah. Yang kedua,
Setelah itu dianalisis dengan SWOT. Kalau tim itu sudah terbentuk dan strateginya sudah terbentuk, kita analisis kekurangan dan kelebihannya. Yang ketiga, merumuskan strategi perencanaan berdasarkan inti masalah. Jadi jangan lupa nanti ini juga bunyi di proposal jenengan, kalau masalahnya A, maka strateginya harus sesuai dengan rumusan masalah yang kita bangun. Jangan sampai rumusan masalahnya adalah masalah diskriminasi disabilitas, tetapi strateginya adalah masalah ini. Kita bangun strategi buat tempe, ya itu nggak nyambung. Membuat kerajinan tangan, itu nggak nyambung. Maka kalau untuk menyelesaikan diskriminasi pendidikan pada orang-orang disabilitas, maka solusinya misalnya kita buat pendidikan inklusi atau pendidikan ramah anak misalnya. Itu baru nyambung. Jadi strategi dalam mengorganisir komunitas itu harus sesuai dengan rumusan masalah. Kalau masalahnya masalah disabilitas, ya solusinya harus tentang solusi disabilitas gitu. Yang keempat, menyusun action plan. Setelah rencana kegiatan telah ditentukan, maka kita harus membuat langkah-langkah untuk melaksanakan program. Misalnya, kita harus membangun masyarakat yang punya kepedulian atau masyarakat komunitas yang sebagai penggerak peduli tentang pendidikan disabilitas, maka langkah-langkah apa yang kita bangun untuk mendukung strategi kita, rencana kita. Maka kalau perlu nanti harus diadakan pelatihan di sini, silakan dilakukan pelatihan. Maka dilakukan namanya capacity building. Tim penggerak itu dikuatkan dulu dengan pengetahuan, atau bahkan kalau butuh pendampingan ke yang lain itu dipersiapkan semua, termasuk pendanaan, kemudian peralatan lain yang dibutuhkan nanti disiapin di sini. Selanjutnya, langkah keempat adalah political action. Political action langkah-langkahnya adalah membentuk kelompok sosial baru berdasarkan analisis kualifikasi leadership. Ciri dari Anda sudah melakukan tahap political action, tahap keempat, itu adalah Anda sudah mampu membentuk tim atau komunitas baru atau kelompok sosial baru. Harus nanti. Jadi output dari KKN ini adalah adanya komunitas baru penggerak dalam bidang pendampingan Anda. Nah, cara membuat kelompok baru itu nanti tolong dianalisis siapa yang akan jadi potensi menjadi pimpinannya, menjadi bendaharanya, atau dalam bidang-bidang lainnya yang dibutuhkan di situ. Atau kalau di bidang ekonomi, siapa yang potensi untuk jadi marketingnya, siapa yang potensi untuk produksinya, dan lain sebagainya. Anda analisis. Yang kedua, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas komunitas penggerak. Nah, kalau tim sudah terbentuk, maka supaya tim itu lebih banyak pengetahuan, lebih punya pengalaman untuk dalam merencanakan strateginya, maka kalau Anda lakukan pelatihan di sini boleh. Melakukan apapun yang untuk menguatkan tim itu silakan di sini. Maka proposal KKN ini nanti kalau proposalnya kok tiba-tiba penguatan kapasitas, itu berarti Anda pasti ditolak proposalnya karena Anda sudah tiba-tiba langsung di tahap keempat, sementara Anda melalui 3 tahap yang sebelumnya. Langkah ketiga dalam political action, ya, atau dalam rangka untuk membentuk kelompok sosial baru adalah political action itu membentuk kelompok sosial baru. Jadi tahap keempat ini cirinya adalah Anda harus membentuk kelompok sosial baru atau komunitas baru yang Anda jadikan sebagai tim bergerak bersama. Gitu. Ini disebut dengan political action. Nah, langkah ketiganya adalah mobilisasi sumber daya. Kalau tim itu sudah terbentuk, maka kita identifikasi aset-aset mereka untuk digunakan untuk mendukung pergerakan kita, strategi kita, mulai dari aset sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, budayanya,
dananya, infrastrukturnya, sosial, dan lain sebagainya. Makanya kalau ini tolong hargai betul aset apapun, karena jangan meremehkan aset yang ada di dalam tim. Apapun itu hargai, apresiasi, dan jadikan itu sebagai kekuatan di dalam menyusun strategi, gitu ya. Yang kelima, yang terakhir adalah refleksi, yaitu menilai atau mengevaluasi kegagalan dan keberhasilan. Kemarin yang sudah kita lakukan itu ada kekurangan apa ya, keberhasilannya apa ya, kelebihannya apa, itu terus dianalisis untuk terus dilakukan perbaikan, penyempurnaan maupun evaluasi yang pada tahap berikutnya. Tahap berikutnya terus saja bergulir sebagaimana circle di dalam part tadi. Oke, itu tentang metodologinya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang format pelaporannya. Format pelaporan sini ada ya. Bentar. Iya, di juknis. Bentar ya. Jam 10 ya. Orang butuh ya. Orang sih enggak. Sambil tak diskusi dulu aja. Oke, Pak Gandhi bisa dengar? Pak Gandhi. Oh, Pak Gandhi. Oke, dibuka aja semua suara. Stop share ya. Oke, kawan-kawan bisa dengar saya ya? Agak bingung ya lihat materi tadi ya, berat ya. Oke, sambil menunggu kita akan materi berikutnya tentang pelaporan. Saya minta kita diskusi dulu. Jangan malu untuk bertanya atau lewat via chat, silakan. Silakan saya buka untuk pertanyaan pertama, silakan yang mau bertanya atau komentar. Kemarin sudah saya anggap baca semua dan sudah menyiapkan pertanyaan atau hal yang silakan. Oke, siapa dulu? Ayo, siapa yang mau tanya? Kemarin sudah dibaca belum? Silakan yang bertanya.
Silakan teman-teman yang mau diskusi. Ya, silakan Budi. Yang lain mau di-mute ya. Penelitiannya itu di lembaga pendidikan itu bagaimana Pak? Nanti Halo Pak. Silakan Mas Dia. Ya, silakan. Begini Pak, yang ingin saya tanyakan untuk pelaksanaan PPL itu untuk objek penelitiannya itu di lembaga pendidikan Pak. PPL. KKN. Ya. Ya Pak. Ya. Ya Pak. Ya, silakan. Silakan. Kita tidak membatasi subjek dampingan itu di lingkup dunia formal maupun non formal. Silakan, yang penting nanti teman-teman bisa menunjukkan ini riset gap-nya. Kenapa harus dilakukan pendampingan di situ? Alasan logis, alasan empirisnya harus jelas nanti. Ada masalah apa di situ, kemudian harus dilakukan pendampingan. Subjeknya tidak harus yang non formal, formal pun tidak apa-apa. Jadi saya tidak di KKN ini tidak membatasi objeknya apapun, silakan di formal maupun non formal boleh. Itu ya Mas Budi. Iya Pak. Yang lain silakan. Yang lain. Angkat tangan silakan yang mau tanya. Atau langsung silakan yang lain. Kemarin sudah dibaca belum fitnessnya? Oke, silakan yang mau tanya. Yang sudah mencatat dari kemarin. Silakan. Duduk. Ya. Ya. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan Mas. Silakan. Kemarin kan diterangkan program wajib. Nah, itu satu program wajib lah. Apabila kita selama KKN itu hanya melakukan satu program, tapi yang berkelanjutan dan berkesambungan tanpa melakukan kegiatan yang lain, apakah itu sudah bisa memenuhi, Pak? Ya, langsung saya jawab. Kemarin saya jelaskan bahwa program pendampingan kita itu hanya satu, bahkan tidak boleh lebih. Oh gitu. Satu, tetapi harus memenuhi berdasarkan tahapan PAR. Itu saja Anda sudah berat, bisa melakukan itu sudah bagus, makanya nggak usah nambah yang lebih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain silakan. Pertanyaan dari Pak Uji Susianto. Misal ada permasalahan terus kita sampaikan kepada komunitas boleh. Ini ada pertanyaan dari Mas Uji Susianto. Misal ada permasalahan, terus kita sampaikan rencana atau strategi penyelesaiannya pada komunitas, boleh tidak? Atau kita harus komunikasikan dulu apa yang
dimau dari komunitas. Nah, kalau bisa, kalau masalahnya sudah ketemu, ya, kemudian sudah ketemu dan sudah terjadi sebuah meeting of mind. Komunitas sudah sepakat, sudah sepemahaman bahwa mereka punya masalah. Lalu apa strateginya untuk menyelesaikan masalah itu? Apakah kita dulu yang nawarin atau komunitas? Kalau bisa kita diskusikan dengan komunitas. Jangan kita tawarkan dulu. Karena kita ingin tahu, kita ingin bahwa program pendampingan itu ya dari masalah mereka, ya dari strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, dan mereka sendiri yang menginginkan strateginya. Gitu. Kalau nanti ini Anda cukup menawarkan saja, enggak apa-apa, menawarkan gimana Pak kalau kita solusinya seperti ini. Nah, kemudian kita diskusikan bersama mereka. Jangan sampai masalah strategi itu hanya Anda tawarkan dan harus paksakan kepada mereka. Usahakan Anda diskusikan dengan mereka supaya mereka betul-betul bisa menerima strategi yang akan Anda rencanakan. Begitu ya Pak, Mas tadi. Ya. Yang lain silakan. Ini kuning yayasan kurang. Sudah? Nggak ada yang lain? Ya, Badi mau tanya. Maaf Pak, untuk penyusunan proposal KKN nanti draftnya seperti proposal sendiri atau berbeda. Nah ini habis ini kita lanjut ke ini materi penyusunan proposal ya Mbak. Kita selesaikan dulu diskusi metodologinya. Untuk Mbak Badi. Terus dari Alia Khalifah, Pak mau nanya, yang meneliti itu harus di pendidikannya saja atau boleh dengan ekonomi masyarakatnya juga? Mbak Alia, ini dari prodi apa? PIAUD ya? Alia PIAUD. Ya. Kalau Anda dari rumpun pendidikan atau tarbiyah, kemudian Anda punya skill lain dari prodi PAUD. Ya, kalau Anda dari rumpun pendidikan atau dari PIAUD khususnya, kemudian Anda ingin fokus di bidang lain, tidak masalah Mbak. Jadi tidak harus di rumpun pendidikan. Anda boleh di rumpun ekonomi nanti, kalau memang Anda lebih banyak pengalaman di bidang ekonomi. Gitu ya Mbak? Pertanyaan berikutnya dari Mbak Nani. Pak, misalkan kita... Oke, yang lain, silakan. Halo. Halo. Ya, monggo. Halo. Ya, Mas Suratno, monggo, ya. Oh ya. Terima kasih Pak atas narasumber dari Bapak ya. Yang ingin saya tanyakan yaitu tadi Bapak dijelaskan bahwa dalam komunitas apabila ada mau apa gitu dapat di pihak ketiga dari pemerintahan. Nah itu dari pihak LP3M atau dari kampus apakah bisa membantu untuk terrealisasinya kegiatan tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Mohon diulangi, kerjasama dengan pihak lain, gimana maksudnya? Iya, tadi kan kalau misalkan ada kegiatan semacam itu dokumen-dokumen yaitu yang membutuhkan, misalkan tadi dijelaskan oleh Pak Safi itu seperti bank syariah ya, itu simpan pinjam syariah itu mau di badan hukumnya kan itu pihak dari pemerintahan lah, itu apakah
dari LP3M atau dari kampus bisa menjembatani untuk terrealisasinya kegiatan tersebut, Pak. Ya, bisa tangkap. Oke. Baik, gini Mas. Halo Dek. Halo, ya. Ya, gini Mas Suratno, bagus sekali ya. Yeah. Itu kan berarti mau masuk di tahap berapa itu tadi? Saya pengen ngetes dulu. Teman-teman udah masuk belum tadi? Masuk di tahap berapa itu? Langkah keberapa di parnya? Apa yang Anda lakukan itu di tahap berapa? Wah, kalau tahapnya kurang tahu, tapi saya tadi dengar dari Pak Safi bilangnya gitu. Terus, wah, saya kan jadi punya pikiran, wah, ini apa dusun saya ini mau tak antar ke sana lah. Itu cara menjembataninya itu saya tanya Pak Safi gitu. Ya, nanti dipahami lagi ya, itu masuk di tahap berapa karena Anda harus paham. Ya, itu masuk. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Itu masuk di pada tahap political action ya. Anda harus mengorganisir semua aset sampai Anda harus melakukan ini memobilisir kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, di sini Anda melakukan misalnya kerjasama dengan KSPPS Anugerah tuh untuk memberikan edukasi atau memberikan atau dengan dinas koperasi untuk memberikan legalitas koperasinya. Nah, itu kalau bisa Anda lakukan dulu sendiri, Mas, bersama komunitas. Ya, Anda menghubungi pihak dinas koperasi bahwa kita sedang ada pendampingan untuk pembentukan koperasi gitu. Dan sebagai bentuk partisipasi bukan Anda yang berangkat yang mengurus itu, tapi komunitas supaya komunitas mengetahui prosesnya dan komunitas sendiri yang mengurusnya. Karena Anda hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai katalisator yang menghubungkan dengan pihak koperasi, misalnya besok, dinas koperasi. Maka jangan Anda yang ngurus, tapi Anda bersama komunitas yang ngurus. Kalau bisa komunitas yang ngurus legalitas koperasinya, kalau mau diadakan pelatihan komunitas, begitu ya. Bahwa kita harus kerjasama dengan dinas koperasi atau dengan KSPPS Anugerah misalnya kayak gitu. Ya, tapi itu dalam Iya Pak. Iya Pak, terima kasih. Ya, yang lain silakan. Tadi masih ada chat ya, belum tak jawab ya. Oke. Yang tadi tanya lewat chat, mohon diulang lewat live ya. Sini Pak. Silakan. Yang tadi lewat chat, mohon diulang lewat. Mas Suratno, mohon di-unmute. Oke, sudah ya. Yang lain silakan. Yang belum paham atau belum paham sama sekali sehingga nggak ada yang ditanyakan ya bisa. Silakan. Yang lain monggo silakan. Yang kemarin udah nyatet. Yang tadi lewat chat, mohon maaf kehapus, jadi mohon diulang lewat live ya pertanyaannya. Sudah? Yang lain silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut ke proposal dulu.
Lanjut. Atau yang lain dulu, silakan. Kena. Ya, Munawwaroh silakan. Ya, wes. Pak, misal program tentang pendidikan untuk anak-anak. Tapi kita yang berdayakan di komunitas ibu-ibunya bisa nggak, Pak? Mbak Munawwaroh bisa dengar saya ya? Oke, untuk jawab Mbak Munawwaroh, kalau yang halo, bisa konsen ya? Itu kan isu masalahnya, isu strategisnya adalah masalah pendidikan anak-anak. Tapi yang diberdayakan adalah ibu-ibu. Itu betul, sudah betul itu Mbak. Kalau yang diberdayakan anak-anaknya nggak bisa karena tidak bisa dijadikan sebuah tim atau komunitas baru nanti. Jadi itu adalah masalahnya itu adalah pada masalah pendidikan anak. Tetapi siapa yang akan menyelesaikan masalah itu adalah komunitas ibu-ibu. Itu betul, sudah betul kayak gitu. Ya, itu ya Mbak. Chat berikutnya ada yang punya nomor HP Mbak Badi. Ini nomor Mbak Badi. Mbak. Mas. CASB. Saya mau gambari wong sepedaan Sabtu Juni. Ini apakah boleh? Ada pertanyaan berikutnya dari Triasi. Apakah boleh pendampingan pada komunitas yang di situ kita sendiri sebagai bagian dari komunitas itu sendiri? Boleh, Mbak? Boleh. Justru itu berarti Anda sudah punya modal untuk mobilisir community, ya. Boleh. Tetapi di situ Anda di samping sebagai orang yang belajar bersama komunitas, Anda juga sebagai fasilitator di situ ya. Jadi Anda yang nanti akan memberikan fasilitasi, memberikan katalisator, penghubung dengan siapa yang akan nanti kita kerjasama, boleh, silakan Mbak. Oke. Ini sudah mulai mengerucut dan sudah mulai paham alur nih kalau saya lihat pertanyaannya. Assalamualaikum Pak, untuk proposal apakah ada format atau draft agak serentak? Ya Mbak, ini habis ini kita bahas tentang proposal untuk Mbak Mas Alif Sukmanto. Habis ini kita bahas proposal ya. Oke, sebelum bahas proposal masih ada pertanyaan lagi, silakan yang mau tanya. Di WA ya, gua HP gua ini pun nih. Di WA gua HP gua. Oke, kita lanjut. Belum bisa ya? Oke, silakan yang mau tanya lagi. Monggo yang mau tanya lagi. Silakan. Oke, ada penanya lagi dari Mbak Eka. Pak, mohon maaf, apakah sasaran dari KKN boleh kepada anak-anak? Untuk ini, Wahyu Mbak Eka, untuk Mbak Eka, boleh nggak sasaran KKN pada anak-anak, misal seperti pendidikan sejak dini? Jadi gini Mbak ya, untuk subjek dampingan atau tim komunitas sosial barunya, kalau anak-anak tidak memungkinkan, karena tidak mungkin kita ada berpikir untuk membangun strategi atau membangun perubahan ya, atau untuk nanti mempengaruhi pada masyarakat, maka
anak-anak itu adalah nanti pada subjek masalahnya, ya. Tetapi pelaku pendampingannya itu jangan anak-anak, tapi komunitas yang bisa diajak untuk bekerja tim, ya, gitu ya. Bubar konsentrasi. Lanjut, silakan yang lain. Yang lain silakan. Ini kok pada nggak nongol ini, orangnya kemana ini? Mbak Badi, mohon telepon dari tim IT dari LP3M diangkat ya. Ada sesuatu yang mau disampaikan. Mbak Badi. Mbak Badi, mohon diangkat telepon dari saya, Mbak. Ada sesuatu yang mau disampaikan. WA-nya dibaca Mbak Badi. Oke, ini ada penanya lagi. Dari Uji Susianto. Mohon maaf Pak, saya mau bertanya tentang program KKN. Berarti pada kesimpulannya, mahasiswa KKN hanya fokus pada satu bidang saja, apa boleh masuk bidang lain? Contohnya, saya sebagai mahasiswa KKN akan melakukan penelitian pada bidang pendidikan. Namun apakah kami boleh masuk pada bidang lainnya seperti bidang budaya, sosial, dan atau kesenian? Gini Mas, Anda hanya menyelesaikan satu program pendampingan. Karena tahapan PAR itu sudah sangat menyibukkan Anda. Anda tidak perlu banyak di bidang lain. Pilih salah satu. Kalau memang Anda di pendidikan, pendidikan. Kalau di budaya, budaya. Ya, silakan. Tapi harus selesai di satu pendampingan saja, nggak boleh yang lain. Tapi menggunakan metode PAR. Itu ya. Tadi sudah saya jawab pertanyaan serupa yang ini ya. Oke, makasih Mbak Badi sudah direspon. Oke, selanjutnya kami akan menyampaikan materi tentang penyusunan proposal nih. Langsung proposal aja. Oke, kita lanjut ke proposal ya. Mohon disimak dengan baik supaya tidak terjadi pengulangan pertanyaan maupun yang lainnya. Ini dari Uji Susianto sudah. Proposal. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke cara penyusunan laporan. Laporan KKN Mandiri itu nanti ada 3 macam. Kemarin juga sudah dijelaskan oleh Pak Gandhi. Yang pertama laporan hasil observasi, yang bentuknya adalah proposal KKN. Yang kedua laporan kemajuan atau disebut dengan progress report. Yang ketiga adalah laporan akhir. Ya. Laporan pertama adalah laporan hasil observasi. Itu bentuknya adalah proposal KKN. Nanti tulisannya langsung proposal KKN gitu aja. Nah,
cara membuat ini proposal KKN, isinya adalah nanti ada halaman judul, halaman pengesahan, kemudian isi proposal. Anda bisa pelajari langsung nanti di Juknis. Sebenarnya kemarin seharusnya kalau teman-teman sudah mempelajari, dan harapan saya sudah dipelajari sehingga tidak ada pengulangan, Pak, sudah ada draftnya enggak? Saya kira sudah ada draftnya. Kalau Anda sudah baca Juknisnya ya. Jadi sebenarnya pertanyaan itu enggak perlu diulang. Oke, isi proposal KKN. Isi proposal KKN yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang itu berisi tentang state of the art dan research gap. State of the art itu adalah kebaruan dari pendampingan yang sudah Anda lakukan. Jangan sampai pendampingan Anda sama dengan satu dengan lainnya. Mahasiswa satu dengan lainnya nggak boleh sama, harus berbeda. Dan juga tidak boleh sama dengan pendampingan yang sudah ada. Anda boleh searching di Google Scholar maupun di Google Cendekia atau di Google pendampingan serupa jangan sampai ada, karena nanti akan terdeteksi di ini plagiasinya. Karena nanti tim reviewer juga akan ngecek apakah Anda plagiat apa enggak, akan kelihatan. Kalau penelitian Anda tidak ada kebaruannya dan bahkan sudah dilakukan oleh orang lain pendampingannya. Kemudian research gap. Latar belakang harus menjelaskan tentang, mohon ditutup pintunya, Bu. Latar belakang juga menjelaskan tentang research gap. Alasan logis, alasan yang jelas kenapa harus ada pendampingan itu. Mengapa pendampingan Anda harus lakukan. Itu harus dijelaskan di dalam latar belakang. Jadi ini persis bikin skripsi. Kenapa Anda melakukan penelitian tertentu itu harus dijelaskan di sini, harus logis. Bila perlu nanti Anda harus mengikuti mendukung dengan data kuantitatif. Misalnya Anda akan melakukan pendampingan tentang gerakan sadar gizi di desa Anda. Anda bisa menggunakan data-data kuantitatif. Ternyata data gizi buruk atau gizi rendah di desa Anda secara kuantitatif itu sangat rendah. Anda bisa akses di BPS maupun di kecamatan maupun di puskesmas. Ini punya datanya semua. Misalnya Anda meneliti itu. Kemudian rumusan masalah, uraikan masalah yang ditemukan pada saat pendampingan. Usahakan permasalahan itu bersifat konkret dan benar-benar permasalahan yang Anda hasilkan dari analisis masalah. Kemudian kajian teori. Jadi nanti Anda harus memasukkan teori-teori yang mendukung pendampingan Anda. Misalnya Anda melakukan pendampingan untuk Anda melakukan pendampingan ini sadar gizi. Berarti teori-teori yang Anda gunakan adalah teori-teori tentang gizi anak, atau pentingnya gizi anak, atau tentang pendidikan kesehatan anak dan lain sebagainya. Kemudian tujuan berisi tentang tujuan kegiatan yang perlu dilakukan. Tujuan pendampingan itu Anda itu apa? Anda sebutkan di sini. Kemudian luaran. Luaran itu adalah hasil dari pendampingan. Target dari pendampingan itu apa? Kalau Anda melakukan pendampingan itu hasilnya nanti apa disebutkan, baik berupa produk maupun berupa hasil pendampingan. Nah, di dalam luaran yang harus muncul itu adalah salah satunya adalah tim penggerak itu harus muncul. Tim penggerak harus muncul di sini, di samping dengan luaran-luaran lain dari hasil pendampingan. Di sini harus muncul. Yang selanjutnya adalah metode dan teknik pendampingan. Metode pendampingannya itu nanti menggunakan langkah-langkah PAR yang tadi ada 5 itu. Anda harus menguraikan secara jelas rencana metode yang dilakukan di setiap tahap PAR.
yang ada 5 tadi. Rencana pengabdian berisi tentang tahapan kegiatan, alokasi waktu, subjek dampingan, sumber biaya, mitra kerjasama yang akan Anda ajak dalam rencana pendampingan nanti, itu kerjasama dengan siapa saja. Tahapan kegiatan ini nanti mengikuti tahapan PAR. Selanjutnya adalah penutup, kemudian diikuti dengan RAB, kemudian ada daftar pustaka. Jadi nanti harus teman-teman mengikutkan daftar pustaka. Kemudian laporan kedua adalah laporan kemajuan. Laporan kemajuan itu dikirim setiap 3 hari sekali. Jadi setiap 3 hari sekali Anda harus mengupload laporan kemajuan kepada DPL. Nah, formatnya itu adalah halaman sampul, tahapan kegiatan dan hasil yang telah diperoleh, berisi tentang laporan progres atau capaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Diikuti dengan bukti foto kegiatan atau dokumen lain. Jadi tahapan kegiatan ini kalau Anda misalnya sudah sampai pada 5 tahap PAR tadi, itu sudah sampai pada tahap mana itu Anda sebutkan, dan ada kendala apa itu disebutkan di poin ketiga. Kendala pada tiap tahap PAR itu ada kendala apa disebutkan. Kemudian laporan penggunaan anggaran serta tanggap tahapan rencana berikutnya. Kalau Anda punya kendala, tahapan berikutnya itu apa dijelaskan di sini. Di nomor 5. Di nomor 5. Gitu ya. Terus laporan model terakhir itu adalah laporan akhir. Laporan akhir itu terdiri dari monografi dan demografi desa, kemudian latar belakang. Di bab 1 itu isinya di proposal semua, isinya sama dengan proposal. Yang beda adalah di bab 2, di pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu Anda menjelaskan tentang tahapan PAR tadi, tentang sampai aku ngomong tentang problem diagnosti. Nah, itu yang hasil yang sudah diperoleh itu apa saja Anda sebutkan di sini. Kemudian strategi organisasi komunitas apa saja yang sudah Anda lakukan, termasuk membentuk tim, termasuk mengurus legalitas tim dan mengurus legalitas strategi pendampingan dan lain sebagainya. Kemudian political action, hasil pembentukan kelompok sosial baru, itu Anda deskripsikan di sini. Kemudian terakhir ada refleksi, Anda evaluasi dari hasil yang telah dicapai, Anda deskripsikan di sini. Nah, ini harus diikuti dengan teori-teori yang Anda cantumkan dalam referensi nanti. Bab ketiga adalah penutup, berupa kesimpulan dan saran maupun rekomendasi baik kepada desa, kepada komunitas, kepada perguruan tinggi, pemerintah daerah maupun lainnya. Silakan ditulis di rekomendasi. Selanjutnya adalah lampiran-lampiran. Lampiran yang mendukung laporan Anda silakan dilampirkan di sini. Itu kira-kira teman-teman yang dapat kami sampaikan terkait dengan penyusunan laporan. Langsung saja kita diskusikan supaya lebih nyambung ya. Oke, saya buka langsung pertanyaan. Saya stop share dulu. Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan angkat tangan atau bisa lewat chat. Apa nih? Oke. Silakan yang mau bertanya.
Oke. Pak, apakah mahasiswa PAI dapat mengadakan pendampingan komunitas yang bergerak di bidang olahraga atau kesehatan? Prinsipnya gini, Mas. Anda sebagai orang PAI boleh melakukan pendampingan di lain bidang, nggak masalah. Yang penting Anda bisa menunjukkan riset gap. Alasan utama kenapa harus ada pendampingan. Kalau masalah kesehatan itu betul-betul menjadi masalah dan Anda mampu melakukan pendampingan itu boleh silakan. Tapi kalau tidak menjadi masalah yang urgen, kenapa harus dilakukan pendampingan? Jadi jangan melakukan pendampingan yang itu sifatnya hanya untuk penting ono kegiatan atau aku pengen kegiatan baru sing urung ono, tapi itu tidak menjadi kebutuhan. Pendampingan dilakukan untuk mengatasi masalah pun itu harus betul-betul menjadi masalah yang akar, bukan hanya sekedar masalah yang itu hanya isu, hanya gosip dan lain sebagainya. Gitu. Intinya gitu, Mas. Kalau memang olahraga itu menjadi masalah, silakan dijadikan pendampingan dan tidak harus Anda sebagai orang PAI boleh enggak gitu. Ya. Terus Misbahul Munir mana? Assalamualaikum, Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Maksud dari bentukan kelompok sosial baru itu maksudnya kita itu membuat komunitas baru di masyarakat atau pemuda gitu, terus kita melakukan pendampingan apa yang ingin dituju dari komunitas itu, Pak, atau bagaimana kalau sudah ada komunitas kemudian kita mendampingi itu bagaimana? Oke, mohon diulang, Mas. Oke. Jadi kan itu ada dalam laporan itu membentukkan kelompok sosial baru, kelompok masyarakat baru. Terus mendampingi bagaimana agar kelompok itu menuju tujuan yang ingin dicapai. Bagaimana kalau dalam masyarakat itu sudah ada kelompok itu, kemudian kita cuma meneruskan dan mendampingi itu bagaimana, Pak? Ya. Nggak harus membuat baru gitu. Ya, bagus sekali, Mas. Kemarin juga sudah bertanya semacam itu. Jadi kalau dalam pendampingan nanti, kebetulan sudah ada kelompok baru yang sudah berdiri di situ, yang itu bergerak di dalam usaha atau di dalam strategi apapun yang sudah ada. Kemudian Anda melanjutkannya. Nah, maka Anda harus menganalisis. Itu kan mesti kelompok itu Anda lanjutkan kan kalau kelompok itu berhenti. Tapi kalau kelompok itu tidak ada masalah kan berarti mereka sudah bisa berjalan sendiri. Nah, apa yang Anda bicarakan itu dalam konteks ketika kelompok atau komunitas baru itu mandek, sudah berdiri tetapi perjalanan dalam merumuskan strateginya, menjalankan strateginya mereka mandek, maka Anda boleh meneruskan supaya komunitas itu tetap berjalan dengan usahanya atau dengan strateginya. Maka untuk meneruskannya Anda harus analisis masalahnya. Kenapa itu sampai berhenti, ada masalah apa, dan strategi apa yang harus dijalankan agar apa yang sudah mereka upayakan itu bisa jalan lagi. Nah, itu yang Anda harus gali lagi analisis masalahnya. Itu Mas Munir ya. Oke, Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Dan itu bagus. Dan itu memang di PAR mesti terjadi.
kalau Anda tidak memulai membentuk komunitas baru atau kelompok sosial baru, Anda kalau enggak meneruskan kelompok sosial yang sudah jalan tapi mandek. Mungkin mandeknya itu karena program pendampingannya diberikan sebelumnya itu tidak sesuai dengan kehendak komunitas atau tidak sesuai dengan kebutuhan, bukan kehendak, atau tidak mampu menjawab masalah komunitas, tapi justru menambah masalah. Makanya komunitas mandek, males melanjutin. Misalnya program-program pemerintah atau program pendampingan lain yang itu tidak dianalisis berdasarkan kebutuhan, sehingga tidak tepat sasaran, tidak mesti diinginkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat pun enggan untuk meneruskan pemberdayaan yang itu Pak sendiri. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada dari Triasi. Untuk laporan kemajuan kepada DPL itu 3 hari. Ini chat ada ya. Untuk laporan kemajuan kepada DPL itu 3 hari sekali. Metode pelaporannya sesuai kesepakatan kelompok apa bagaimana? Mbak Triarsi, tadi sudah ada format laporan 3 hari. Mohon diikuti sesuai dengan format yang sudah ada. Tadi ada kolom apa saja yang harus diisi. Nah, itu sudah ada formatnya. Jadi Bu Triarsi tinggal mengikuti ya di situ. Oke. Lanjut, silakan yang lain. Halo Pak, Assalamualaikum. Ya, salam, Mas Budi, silakan. Begini Pak, yang ingin saya tanyakan untuk pendampingan itu apakah tidak harus sesuai dengan basicnya ya Pak? Misalnya saya di PAI harus sesuai pada bidangnya. Terus yang kedua, di daerah saya itu kan ada semacam komunitas seni juga, ada komunitas kesenian. Itu bagaimana Pak rekomendasi dari Bapak itu Pak? Terima kasih Pak. Ya. Oh iya, yang ketiga Pak, ini benarnya untuk Zoom ini boleh merokok nggak Pak? Oh, berarti belum mengikuti yang kemarin ya, aturan mainnya ya. Oke. Kemarin sudah dijelaskan Mas. Saya kira enggak perlu jelasin bolak-balik ya. Oke, langsung saya jawab Mas Budi. Untuk pertanyaan jenengan hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi mau Anda PAI, mau Anda ekonomi syariah, mau pendampingan di lintas bidang nggak masalah, yang penting Anda mampu, dan itu berdasarkan rumusan masalah yang sudah sistematis. Kalau Anda mampu menunjukkan itu silakan. Saya tidak perlu ngulang lagi ya. Terus yang kedua, kalau ada kelompok kesenian bagaimana Pak? Itu kan aset Mas. Anda harus dekati kelompok-kelompok yang tidak terorganisir seperti kelompok kesenian itu. Sebagai modal nanti Anda gunakan untuk tim penggerak, untuk komunitas baru. Bisa jadi komunitas baru itu bisa jadi penggeraknya justru dari kelompok seni, walaupun yang digarap nanti persoalan ekonomi, Mas. Maka Anda dekati semua potensi-potensi kelompok sosial itu Anda gunakan, Anda dekati, barangkali di antara kelompok itu mereka yang justru menjadi tim penggerak atau komunitas baru yang Anda ajak untuk bergerak bersama. Anda dekati, maka Anda identifikasi komunitas-komunitas kelompok sosial yang sudah ada itu sebagai aset yang Anda bisa ajak untuk menyusun strategi, bahkan merumuskan masalah. Gitu ya Mas, menjadi sebuah tim Anda. Oke. Selanjutnya, silakan. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Mas Budi. Selanjutnya. Dari chat belum masuk ya. Yang lain, silakan. Tadi yang chatnya belum sempat saya baca, terus dihapus. Siapa ya? Mohon diulang lewat live. Silakan.
Ya, dari Alia. Pak, mau tanya kalau dari Prodi PIAUD melakukan pendampingan di TPA boleh tidak? PIAUD melakukan pendampingan di TPA. Tergantung, Mbak. Itu pendampingannya tentang apa, Mbak? Nanti itu lebih lanjut Anda jelaskan di proposal saja, biar kita bisa lebih jelas. Atau Anda bisa lewat live, silakan di mute apa mute? Silakan di komunikasi lewat live. Silakan di unmute, Mbak Alia. Itu loh Pak, dalam masalah itu mengajarkan mengaji itu. Ya, terus? Terus mengajar anak-anak atau yang dewasa, soalnya kan ada anak-anak, ada yang dewasa, terus membuat program apa untuk yang belum ada, misal rebana atau apa gitu. Rebana ya. Ya. Oke, ini supaya teman-teman juga paham ya, gini. Saya tanya dulu, masalah utama di situ apa? Tadi jenengan sudah mengutarakan. Masalahnya apa? Karena kenapa ya Pak? Soalnya belum. Itu berarti pola pikir jenengan masih berangkat dari program dulu, bukan dari masalah. Iya. Makanya belum ketemu, sampai subjek dampingannya pun belum bisa ketemu. Itu kan sebetulnya masalahnya adalah masalah pembelajaran. Iya. Pada tingkat anak. Maka yang menjadi subjek atau kelompok komunitas penggeraknya itu bukan anak TPA-nya, tetapi siapa yang harus mengatasi masalah pembelajaran? Siapa? Gurunya, Pak. Berarti yang harus diberdayakan adalah komunitas gurunya. Nah, apakah masalah pendampingan itu betul-betul menjadi masalah apa enggak? Saya ingin lihat di proposal Anda bisa membuktikan bahwa itu menjadi kebutuhan betul apa enggak? Apa hanya sekedar ingin pokoknya harus ada kegiatan baru yang itu tidak jelas manfaatnya, tidak jelas masalahnya. Anda harus bisa membuktikan itu besok. Gitu ya, Mbak? Ya. Oh iya. Jangan buat pendampingan yang itu berangkat dari program. Pokoknya saya mau bikin program ini tapi masalahnya nggak jelas. Masalah yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga strategi dan komunitas penggeraknya nanti jadi nggak jelas. Gitu ya. Oke, lanjut. Selain lainnya silakan. Itu tadi dari pertanyaan Mbak Alia, itu berlaku untuk semua. Jangan sampai Anda terjebak pada program yang itu tidak jelas apa rasio masalahnya atau apa namanya alasan masalahnya. Jadi hanya terkesan diada-adakan saja kegiatannya. Sebenarnya ngono rebana dan lain sebagainya itu kan nggak penting. Yang lain silakan. Lewat chat atau live, silakan. Oke, sudah ya. Kalau sudah nggak ada, nanti kita sambung lewat WA Group. Saya sangat terbuka 24 jam. Kalau Anda ada yang nggak paham sama sekali atau ada yang ingin ditanyakan, kapanpun selagi saya sempat jawab, saya jawab. Oke. Baik ke saya maupun Bu Alfi maupun Bu Asi, silakan. Untuk sementara, pembekalan pada hari ini kita tutup dulu. Saya buka pertanyaan melalui WA Group. Tak tutup itu.
Saya buka pertanyaan berikutnya lewat WA Group karena saya masih ada acara lain juga. Silakan. Ini materi mohon maaf sudah kita share nggih, yang belum Mas Wahyu sudah kita share di WA Group maupun di website. Semua informasi teman-teman saya ulangi lagi, sering-sering cek di website maupun di WA Group. Semua kita sudah sediakan ya. Oke, kita cukupkan pertemuan hari ini. Kurang lebihan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup aja komputer anak tak gue ya. Aku sendiri ya. Iya,